Bapa, kami bersyukur kami tidak hanya sekarang di pelataran Tuhan. Kami bahkan di ruang Maha Kudus bersama dengan Engkau, sehingga kami bisa menikmati Engkau setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau yang bicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya udah nggak mau khotbah sebenarnya itu. I don't want to preach anymore. Just the presence of the Lord. Amin. Jadi udah hampir nggak khotbah kita ya, Pak Supriya. Oke, coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita semua. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Amin. Jadi saudara, kenapa Musa meninggikan ular pada waktu itu? Karena orang Israel memberontak kepada Tuhan dan memberontak kepada Musa. Dan karena itu mereka kena patok siapa? Patok ular. Ada amin ya? Siapa yang matok? Ular kan? Kenapa bukan burung Raja Wali yang Tuhan suruh Musa ke taruh? Ini menarik. Amin. Kenapa harus ular yang ditinggikan oleh Musa pada waktu itu? Ini menarik. Oke, saudara. Oke. Di sini dikatakan apa? Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ada amin. Saudara dan saya ini sebenarnya berdosa kepada siapa? Kok jadi lebih enak di hadirat Tuhan tadi, Pak? Berdosa kepada siapanya? Kita berdosa kepada siapa? Tuhan. Ngerti gak saudara? Kepada Tuhan. Kita nggak berdosa kepada hantu, ya. Dan karena kita berdosa kepada Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan dosa itu. Mulai ngerti saudara? Padahal yang matuk ular, yang matuk ular itu saudara, gitu ya. Coba waktu itu ada warga Rosdale, pada waktu ularnya habis saudara. Karena kami pernah dapat ular di sini gede. Berapa ya waktu itu ularnya? Yang saya ingat 2, kami makan ular. Jadi waktu itu siswa itu potong-potong, masak. Wah, cuman rasanya aja kita nggak suka. Coba waktu itu ada siswa Rosdale pada waktu pemberontakan Israel kepada Musa dan Tuhan itu. Apa yang terjadi? Habis ular. Coba zaman Adam dan Hawa dulu ada orang Batak dan Manado. Apalagi orang Manado. Habis saudara. Kita tidak akan jatuh ke dalam dosa, tapi ular jatuh ke dalam kita. Jadi saudara, balik ke sini. Kenapa harus ular? Ular yang menyebabkan. Amin. Itu perlambangan Yesus sebenarnya. Makanya dikatakan sama seperti Musa meninggalkan ular. Kesalahan siapa? Kesalahan orang Israel. Kalau saya jadi Tuhan, penyelesaiannya kan begini. Kugantung orang Israel itu kepalanya. Ngerti gak saudara? Salibkan dia. Tapi enggak, siapa yang menyebabkan mereka sakit? Si ular itu. Dan pada waktu itu Tuhan suruh kepada Musa, barang siapa yang melihat ular itu, bilang melihat ular itu, maka mereka akan disembuhkan. Amin. Dan sama, Alkitab mengatakan sama prosesnya. Jadi kesembuhan saudara bukan karena saudara makan sesuatu. Keselamatan saudara bukan karena saudara kerjakan sesuatu. Amin. Waktu orang Israel dipatok ular itu, mereka lihat sembuh. Amin. Sehingga di Ibrani 12 kalau nggak salah, ayat yang kedua, iya, ya, ayat 1 dulu. Nah, ini supaya nyambung ayat 1. Oke, kita menanggalkan semua beban. Amin. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi 2 hal ini, beban dan dosa. Aku sih tak ada dosaku, Pak, tapi bebanku banyak. Ya sama aja. Amin. Ya. Oke, kemudian apa jawabannya? Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Dilihatnya Yesus jalan,
Waktu dimintanya itu, Yesus bilang datang, maka Petrus mulai jalan. Petrus melihat Yesus, sehingga air menjadi seperti ini. Amin. Tak tenggelam Petrus. Sampai akhirnya, ini perhatikan baik-baik. Sampai akhirnya Petrus mulai lihat yang lain. Petrus mulai lihat gelombang. Pertanyaannya, gelombangnya sudah ada atau belum pada waktu Petrus jalan? Sudah ada. Maka Petrus mulai lihat, akhirnya apa? Alkitab mengatakan dia mulai apa? Tenggelam. Amin. Kenapa kita jatuh? Karena salah lihat. Pernah nggak saudara lihat YouTube atau sesuatu, lagi jalan begitu, tiba-tiba itu yang saya sering ceritakan, tiba-tiba dia lihat sesuatu yang menarik, nggak dilihat jalan di depan, ada lubang, jatuh. Pertanyaannya, dia tahu nggak itu lubang? Ya mungkin awalnya dia lihat, dia tahu itu lubang. Kalau dia tahu itu lubang, dia akan masuk ke lubang nggak? Ya enggak. Kenapa dia masuk ke lubang? Karena salah lihat. Amin. Jadi saudara, jangan lagi salah lihat. Jangan lagi lihat dompet kita. Jangan lagi lihat wajah kita. Mari kita lihat kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat Yesus dalam hidup kita. Amin. Sehingga ada lagu, kulihat di matamu, di wajahmu. Bukan kemuliaan King Kong, saudara. Kemuliaan siapa? Raja. Kita lihat wajah Pak Supri, kemuliaan Tuhan. Wajah Pak Meltari, kemuliaan Tuhan lebih besar. Pak Rista, semua saudara. Jadi yang kita lihat Tuhan. Kita nggak lihat diri kita lagi. Makanya Paulus bilang begini, aku pernah mengukur engkau dengan ukuran manusia. Itu yang Pak Jo pernah share. Amin. Tapi sekarang tidak lagi. Kita tidak lagi mengukur dengan ukuran manusia. Amin. Kita mengukur dengan ukuran Tuhan. Oke, balik lagi ke Yohanes 3 ini, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-15. Ya. Kenapa anak manusia harus ditinggikan? Jadi jangan saudara bangga, aku pengen kali ditinggikan. Ditinggikan di sini disalibkan, kawan. Amin. Ada yang mau disalibkan? Tidak ada yang mau. Hanya Yesus yang disalibkan. Amin. Ayat yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya, bilang percaya. Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi Tuhan sudah setting dari awal supaya kau dapat hidup yang kekal. Hanya satu syaratnya, yaitu apa? Percaya. Amin. Terus gimana dengan rumus yang lain? Sama aja. Untuk kita menerima kesembuhan dari Tuhan, hanya satu syaratnya, percaya. Amin. Untuk kita keliling dunia, hanya satu syaratnya, percaya. Untuk saudara menerima rumah, contohnya impian saudara, hanya satu syaratnya, percanten. Bahasa Jawa nama. Udah campur-campur bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Amin. Jadi syaratnya hanya satu, yaitu apa? Percaya. Dan Tuhan kasih alasan. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian, karena begitu besar. Bilang begitu besar. Enggak dibilang karena begitu besar dosa dunia ini. Enggak dibilang begitu. Karena begitu besar masalah dunia ini. Enggak. Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Masalah saudara dan saya dibandingkan kasih Allah jauh lebih besar. Kejahatan kita dibandingkan kasih Allah masih jauh lebih besar kasih Allah itu. Jadi saudara, kalau saudara merasa mood Tuhan berubah gara-gara apa yang saudara kerjakan, berarti yang saudara kerjakan lebih hebat daripada kasih Allah itu. Ngertinya maksud saya? Amin. Tuhan gak kayak kita. Kita ini gampang berubah moodnya. Waktu makan enak moodnya. Kurang garam, beda lagi moodnya. Kalau saudara makan di Amerika itu, hampir tak ada rasa. Jadi beda dengan makanya makanan Indonesia jauh lebih mahal di sana memang. Karena memang rempah-rempahnya banyak. Bayangkan nasi padang $14. Itu sekitar 210.000 per porsi. Nasi padang in US is
cost $14. My goodness, 210.000 rupiah. 210.000, saudara. Ngeri itu. Amin. Jadi mood kita gampang berubah-ubah, tapi jangan saudara anggap mood Tuhan juga berubah-ubah. Jadi Tuhan tidak terpesona dengan kebaikan kita, juga Tuhan tidak kaget dengan kejahatan kita. Nggak pernah Tuhan bilang, tak kuduga tak kusangka kau berbuat begitu. Sehingga saudara perhatikan ini baik-baik. Waktu Tuhan kasih satu peraturan Adam dan Hawa itu, dan Adam dan Hawa gagal, Tuhan panik nggak? Tuhan datang loh. Tuhan nggak langsung, kau Adam kurang ajar. Enggak, datang dia jalan-jalan sore. Kemana kau Adam? Katanya, aku sembunyi Pak. Aku sembunyi Tuhan. Kenapa kau sembunyi? Karena aku malu. Aku telanjang. Dari dulunya kau telanjang, Tuhan. Ya kan memang dari awal Adam itu telanjangnya. Tapi karena kemuliaan Tuhan itu, mereka nggak lihat itu. Yang mereka lihat kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ini baik. Orang yang suka lihat kesalahan orang lain, karena kalau dia penuh dengan kemuliaan Tuhan, dia nggak akan lihat lagi. Oh, amin. Kemuliaan Tuhan itu menutupi segala dosa. Sehingga waktu ada orang Israel, bukan Farisi, bawanya Yesus orang pelacur. Apa yang Yesus lakukan? Maka Yesus mulai mengintegrasi seperti di kantor polisi. Siapa cowoknya? Kejadiannya kapan itu terjadi? Enggak. Ada gitu diinterogasi. Oh, kalau kita diinterogasi, yang sakit pun kita interogasi. Kemarin salah makan apa? Udah juga kita tepar di tempat tidur. Makanya bapak atau ibu jangan salah makan. Jaga kesehatan baik-baik. Bukannya butuh penghiburan, malah dikasih lagi. Amin. Yesus gak interogasi. Yesus pakai lagi hukum Taurat sama orang Farisi. Oke. Siapa yang gak pernah berbuat salah? Yang pertama lempar batu. Karena ada yang ngomong, menurut hukum Musa, dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang apa? Oh jangan, kasihan. Enggak. Oke. Kalau memang itu, yang pertama tak berbuat salah, lempar batu. Apa yang terjadi? Satu-satu mundur teratur. Hanya tinggal Yesus sama perempuan itu. Yang seharusnya melemparkan batu adalah Yesus yang Maha Kudus. Tapi karena Yesus penuh dengan kemuliaan Allah, dia nggak lihat lagi itu. Dia bilang, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kita kadang merasa lebih hebat dari pelacur itu. Masih ada kebaikan yang bisa kita banggakan. Sehingga kita tidak butuh Yesus. Amin. Ada satu kesaksian. Ada ini kisah nyata, tapi kalian jangan salah interpretasi ya. Jangan salah interpretasi. Kalian sudah dewasa saya pikir. Ada amin? Amin. Ya, kalian sudah dewasa ya. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan yang saya ungkapkan ini pas. Karena ini kejadian nyata. Ada seorang hamba Tuhan, kami kenal. Ini pernah ngajar di sini juga. Ibu-ibu. Jadi pelayanan dia adalah melayani orang-orang yang kena HIV. Terus dia kesaksian sama saya. Tahu nggak kau katanya? Kapan aku merasa belas kasihan Tuhan paling besar? Waktu aku merasa hadirat Tuhan luar biasa. Kapan saya bilang? Di gedung gereja. Kapan? Waktu aku kunjungi lokalisasi. Ini jangan salah interpretasi ya. Jangan salah interpretasi. Karena ibu itu masih hidup, bisa kuundang dari Singapura. Ngerti saudara? Dia bilang, I feel the presence of God and the love of God for these people. Kan gak masuk kan? Gak masuk. Jangan-jangan yang kita beritakan selalu itu bukan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Kepada setiap orang yang percaya, Injil itulah yang kekuatan menyelamatkan dompet saudara. Mungkin kita udah frustasi dengan COVID, banyaklah masalah-masalah ekonomi. Amin. Dan inilah waktunya kita butuh Yesus. Naik lagi BBM. Kalau saudara lihat itu, saudara frustasi. Amin.
Akhirnya apa? Demo. Jemaat kita nggak ada yang demo kan? Alhamdulillah, terima kasih. Karena kita percaya Tuhan memelihara. Amin. Ya. Sehingga saudara, ini balik lagi, waktu Tuhan lihat Adam, kenapa kau bilang kau telanjang? Siapa yang bilang? Karena memang kau telanjang dari awalnya kan gitu. Itu Adam bilang apa? Aku salah Tuhan. Enggak, itu wanita itu yang kau kasih sama saya. Dia yang kasih buah itu katanya. Amin. Karena Tuhan tahu manusia tak sanggup, dia harus turun tangan. Tidak hanya turun tangan, turun kaki, turun kepala, semua turun. Ngerti nggak saudara maksud saya? Kalau turun tangan kan kasih kan gitu, kerjain. Ini enggak, Yesus harus turun dia. Dia yang tak pernah berpisah dengan Bapa di sorga selama-lamanya. Dia harus mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Sehingga pernah dikatakan Eli, Eli, lama sabatan. Tuhan, Tuhan. Itulah pertama kali Yesus ngomong Tuhan. Selama ini dia bilang Bapa. Hanya pas saat itulah Yesus mengatakan Tuhan, Tuhan. Kenapa? Karena di situ Yesus merepresentasikan manusia, merepresentasikan saudara dan saya. Amin. Supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi ditinggalkan Tuhan. Forever. Amin. Amin. Sehingga saudara, balik lagi ke Yohanes, katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah apa? Enggak dibilang mengorbankan. Kasih itu tidak ada istilah korban. Tiba-tiba lah Pak Supri bilang, aku sudah berkorban, ku hidupi anak-anakku dan istriku. Kan lucu saudara, aku berkorban ngajak mereka makan malam. Kalau dia bilang begitu, apa yang terjadi? Oh jangan, kita curiga. Ini Pak Supri mengasihi yang mana? Ngerti gak saudara? Karena dalam kasih tidak ada pengorbanan. Jadi jangan kalian pikir kasih persepuluhan itu pengorbanan. Malu kita. Jangan saudara pikir kasih persembahan itu pengorbanan. Malu saudara. Amin. Oh bagi saya belikan handphone si Atan ini bukan pengorbanan. Itulah buah kasih. Tapi kalau saya ngasih handphone itu ke Parisa pengorbanan, Pak. Enggak, kalau ngasih di sini enggak ada yang pengorbanan. Amin. Tak ada istilah pengorbanan. Amin. Ada amin. Sehingga di perjanjian lama, ini perhatikan baik-baik. Di perjanjian lama itulah makanya muncul istilah kurban. Kenapa muncul istilah itu saudara? Karena memang manusia pada dasarnya tidak mengasihi Tuhan, sehingga harus muncul kurban itu supaya selamat. Tuhan yang mengasihi kita. Ada amin. Yang benar Bapak. Oke, kita lihat definisi kasih itu apa. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang kelima kalau tidak salah. Kalau salah Pak, ya cari yang lain. 4 ayat 10, sorry. Ada salah kan? Inilah kasih itu. Ini dia. Ini definisi kasih menurut Alkitab. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Ya, jadi saudara, definisi kasih itu apa? Allah yang telah mengasihi kita. Jadi waktu kita bisa mengasihi orang lain, itulah buah kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Kenapa ini penting? Di masa-masa sukar, saudara harus tahu dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Karena kalau enggak saudara, bisa leong kita. Waktu bisnis kita ambruk saudara, kalau saudara nggak yakin Tuhan mengasihi saudara, bisa murtad. Amin. Tapi kalau saudara tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tidak ada badai sebesar apapun yang bisa menghancurkan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Balik lagi ke Yohanes 3 tadi, ya. Sehingga saudara,
Ini penting. Supaya apa? Ayat yang bukan pas ini. Supaya setiap orang yang percaya, sekali lagi dibilang ya, 2 kali loh dibilang oleh Yohanes, supaya setiap orang yang percaya, amin, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menarik pertanyaan. Saudara ke sorga karena saudara tidak berdosa atau saudara percaya? Saudara ke neraka karena saudara berdosa atau karena saudara tidak percaya? Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tapi di situ menentukan kepercayaan saudara. Perhatikan baik. Saudara ke neraka karena tidak berdosa atau karena tidak percaya? Amin. Sehingga dikatakan setiap orang, bilang setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk siapa? Menghakimi siapa? Oke, perhatikan. Dunia ini lambang, istilahnya itu, anggaplah itu dunia itu lambang kejahatan, saudara. Dunia itu di luar kita. Amin. Tapi Yesus datang di sini katakan bukan untuk menghakimi dunia. Ini penting, saudara. Jadi waktu ada lagi orang kesusahan, jangan hakimi. Itulah gara-gara nggak pernah hadir pertemuan doa yang tak ada itu. Oh enggak, juga nggak pernah hadir kakak itu. Makanya hadiri kakak beramai-ramai. Jadi saudara datang kakak itu bukan karena hukum. Amin. Itu buah daripada kasih Allah dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bayangkanlah saya bilang kepada istri saya, setiap jam 7 malam mama harus sediakan kopi. Kalau tidak ada yang bengkak. Kan repot saudara. Amin. Ya dia memberikan itu sebagai wujud apa? Kasih. Pesan ini penting. Pesan inilah dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi pesan saudara dan saya adalah pesan keselamatan. Amin. Waktu ada orang kena tipu, jangan bilang syukurin deh loh, itulah karena nggak hadir kakak itu. Enggak. Bilang kau kena tipu 5 juta, Tuhan akan anugerahkan kepadamu 100 kali lipat. Amin. Itulah pesan keselamatan. Waktu ada jemaat yang sakit, jangan juga disumpahin. Kau udah berapa lama gak ke gereja? Kau tahu akibatnya kan? Memang dibisik-bisik, enggak keras, enggak kayak khotbah ngomong. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kematian menanti. Oh ada loh, ada. Ini kisah nyata, tapi saya nggak mau sebutkan nama pendeta di Batam. Ada seorang jemaat, apa namanya? Kalau mau itu konsultasi apa istilahnya itu? Konseling. Makanya saya nggak pernah konseling. Puji Tuhan lah, nggak ada yang mau konseling sama saya. Ada jemaat konseling. Saya nggak tahu apa yang dibilang pendeta itu sama dia. Besoknya yang konseling ini bunuh diri. Iya. Yang konseling ini seorang ini officer, polisi. Yang konseling ada masalah di keluarga. Dia konseling sama seorang pendetanya. Entah apa yang dibilang, besoknya bunuh diri. Amin. Satu-satunya orang yang pernah saya konseling adalah hamba Tuhan dulu. Pernah di sini. Pak, boleh aku ketemu Pak malam-malam ke rumah Bapak? Untuk apa? Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Saya mau share katanya. Oke lah, datang aja. Pas dia sampai di rumah itu, sebelum dia ngomong, saya ngomong duluan. Penting ini saudara. Saya ngomong selama 15 menit, setengah jam. Setelah itu, apa yang Bapak mau sampaikan? Nggak ada lagi Pak, sudah selesai masalahnya. Terus ada seorang pendeta Amerika, ini perhatikan, gereja besar. Ini kisah nyata. Tapi kerjaan dia terima konseling dari jemaatnya.
Jadi setiap kepedihan yang dialami dia rasakan. Setiap kepedihan, tahu apa yang terjadi? Pendeta ini bunuh diri. Dulu pendeta saya pernah. Dulu waktu saya masih SMP. Pendeta saya bukan di gereja GKKI, enggak gereja yang lain. Mau masuk sumur, saudara. Karena betapa beratnya beban hidup dan beban hidup jemaat. Nyemplung sumur, untung ada istrinya diselamatkan. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pesan ini. Kalau enggak kita hakimi orang lain, kita hakimi diri kita. Sementara pesan Tuhan dari awal mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, bayangkan dunia. Apalagi gereja, anak-anaknya itu lahir dari dia. Amin. Enggak, untuk menyelamatkan katanya. Itulah pesan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin. Jadi kalau contohnya belum menikah sejak lama gitu, jangan juga hakimi dirimu. Seandainya aku bilang yes sama dia pada waktu itu, oh Tuhan, enggak ada pesan keselamatan. Tahun ini adalah tahun keselamatan, multiplikasi katanya. Amin. Inilah pesan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi penting sekali ya, saudara ingat ini baik-baik. Ya. Karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu, kita gak sempat pun lihat kesalahan orang itu. Amin. Ataupun kesalahan kita. Kita sibuk menerima kasih Allah yang luar biasa. Amin. Terus kan minggu lalu saya khotbah mengenai bicara hukum Taurat. Terus kenapa hukum Taurat itu baik gak? Baik. Ini tadi malam kami bahas sedikit. Pak Jo bukakan tadi malam. Padahal aku pengen isi. Tiba-tiba dia ngomong, aduh, jadi hilang kejutannya sedikit kan. Padahal itu yang mau saya khotbahin. Oh, Bapak yang satu itu. Tadi saya bilang apa ya? 1 Timotius, sebentar, harus lihat catatan. 1 ayat yang ke-8. Nah ini ya, 1 Timotius 1 ayat ke-8. Saya bacakannya bagi kita semua, saya baca pelan-pelan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi jangan pernah bilang, oh hukum enggak. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Pisau itu baik enggak? Baik kalau tepat digunakan. Bukan untuk motong telinga orang. Enggak. Pisau itu baik kok. Amin. Hukum Taurat baik? Baik. Sekali lagi, setuju? Setuju. Kalau tepat digunakan, ayat yang ke-9. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Udah salah selama ini ya. Jadi hukum Taurat bukan untuk orang yang benar. Saudara dan saya orang benar bukan? Kita sudah dibenarkan. Amin. Jadi hukum Taurat bukan untuk orang benar. Perhatikan baik-baik. Melainkan bagi siapa? Orang durhaka. Saudara bayangkan dari kecil yang kita dengar itu pesan untuk orang durhaka. Makin durhaka kita, tambah jadi durjana. Enggak pernah pesan keselamatan. Karena kalau hukum Taurat diberitakan, pesan penghakiman. Dan Paulus ini bilang kepada Timotius, kau hati-hati pengajaranmu katanya. Kepada Timotius, kau harus sesuai dengan ajaran yang sehat. Tidak hanya makanan yang dia bayangkan saudara. Ajaran yang sehat ini sama seperti makanan yang sehat. Saudara, kalau kerjaan saudara makan racun tiap hari, apa yang terjadi? Saudara mau olahraga pingpong dari pagi sampai sore, tenis meja terus tiap hari supaya sehat. Tapi kalau makanannya tak sehat, apa yang terjadi? Ya KO, kata Pak Supri. Amin. Ada amin. Kenapa kita kok nggak susah percaya Tuhan? Berarti makanan yang kalian konsumsi tiap hari tak sehat. Pengajarannya tak sehat. Ada amin. Makanya apa yang terjadi dalam hidup kami itu buah dari pengajaran itu. Kenapa kita berani ngomong? Kalau kami nggak percaya, nggak terima ini saudara, kami pun nggak berani ngomong. Karena kita wakil orang berdosa. Wakil kepalanya kan si Paulus kan. Kami wakil-wakilnya. Ya kalian nggak tahu lah, bilang aku ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Amin. Ya.
Untuk siapa? Orang durhaka. Kemudian untuk siapa lagi? Orang lalim. Ada amin. Ada nggak tulisan di sini? Waktu kau masuk ke sini dilarang mencuri. Ada nggak tulisannya? Karena kalian bukan pencuri. Kalau pencuri cinta itu beda lagi. Karena kami menganggap kalian bukan pencuri. Kalau kami menganggap kalian pencuri, pasti ditulis di pintu situ, masuk ke sini jangan mencuri. Karena yang datang pencuri semua. Ini perhatikan baik, ngerti kan? Hukum Taurat itu baik nggak? Baik, asal pas dipakainya. Kalau kalian pakai ini untuk orang di luar sana, pas. Amin. Kemudian apa lagi? Orang fasiknya, orang berdosa, apalagi duniawi, tak beragama, pembunuh bapak, pembunuh ibu, kan ngeri itu. Bagi pembunuh pada umumnya, kita pikir, oh aku kan nggak pernah bunuh bapak. Ada pembunuh pada umumnya. Ayat yang ke-10, bagi orang cabul, pemburit, penculik, nggak ada di sini penculik kan? Diculik sering pak. Pendusta, pembohong. Bagi orang makan sumpah, seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan apa? Ajaran sehat katanya. Kemudian apa? Selanjutnya ayat yang ke-11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Bilang maha bahagia. Jadi kalau saudara terima Injil ini, saudara akan selalu bahagia karena yang ngasihnya maha bahagia. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan siapa? Kasih Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti, kita menjadi orang yang paling berbahagia di jagat raya ini. Amin. Ingat ya, pesan keselamatan bukan pesan penghakiman. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku, kata Rasul Paulus. Ayat yang selanjutnya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku karena Ia mengarus dia. Oke, ayat 13. Aku yang tadinya seorang apa? Penghujat. Ini si Paulus bilang. Penganiaya, ganas. Di sini memang ada apa ya, ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Amin. Ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dan limpahnya dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15. Nah ini yang kemarin. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan apa? Orang berdosa. Yesus tidak datang untuk orang benar. Kenapa di masa Yesus hidup di kampungnya susah sekali terjadi mujizat? Karena mereka kenal siapa Yesus. Itu kan dia si anaknya Yusuf, anak tukang kayu kan. Selama 30 tahun yang kami kan dulu main kelereng samanya sama Yesus katanya. Ngangkat-ngangkat kayu bantuin bapaknya katanya. Nggak mungkin lah dia juru selamat. Amin. Selain dia siapa lagi? Orang Farisi. Orang Farisi susah dia terima mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena nggak percaya. Karena mereka merasa apa? Benar karena hukum Taurat. Hadis dikatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Itu yang di bahasa Inggris dikatakan the chief of sinners. Makanya ada lagu bicara ini, Amazing Grace, how sweet the sound, He saved a wretch like me. Setelah itu nggak tahu lagi aku. Sayapnya itu saudara. Amin. Luar biasa kasih karunia Tuhan. Dia menyelamatkan penjahat seperti aku. Amin. Dan lagu itu dari masa ke masa saudara masih hidup sampai sekarang. Amin. Sebelum kita perjamuan Tuhan Kudus, kita lihat Galatia 5. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kenapa Indonesia merdeka? Karena bambu runcing. Sejarah kita dulu mengatakan karena bambu. Sebenarnya Indonesia merdeka karena Amerika bom Hiroshima Nagasaki. Dulu kita ada dalam penjajahan Jepang. Karena di bom itu Jepang menyerah. Seluruh dunia Jepang menyerah, termasuk di Indonesia. Jadi Jepang udah menyerahkan senjata, udah menyerah. Amin. Disitulah baru Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Ada amin.
Jadi bertahun-tahunnya, udah ratusan tahun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda. Kita coba berperang, tak merdeka-merdeka. Sudah banyak yang mati, sudah banyak yang tercurah, ngerti kan? Sudah main macam-macam, kerjakan macam-macam, tak merdeka-merdeka. Sampai Amerika dibomlah Hiroshima Nagasaki. Jepang menyerah, baru kita merdeka. Amin. Makanya ayat ini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari semua. Dari penyakit, dari dosa, dari kemiskinan. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yang buat merdeka Indonesia bukan saudara dan saya. Ada dulu Soekarno-Hatta. Ngomong dia, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Saking sederhananya, hal-hal yang lain itu akan diserahkan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bahkan naskah proklamasi asli itu ada coretannya, tapi itu sah, dipakai oleh negara ini sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Amin. Kalau ada yang belum merdeka dalam hidup saudara, nyatakan kemerdekaan itu. Aku sudah dimerdekakan dari penyakit karena Kristus telah memerdekakan aku. Amin. Aku telah dimerdekakan dari kemiskinan. Ngomongkan, proklamasikan kemerdekaan itu. Makanya dulu saya pernah kasih tugas siswa, proklamasikan kemerdekaan dalam hidup. Tuhan sudah kasih kemerdekaan. Amin. Ada nggak yang nggak percaya? Ada juga. Pada waktu tahun 45 masih banyak yang percaya. Makanya Belanda datang lagi, mencoba menjajah ulang. Tapi orang Indonesia katakan kami sudah merdeka tahun 45. Kami sudah merdeka. Amin. Jadi kalau ada yang menjajah saudara lagi, katakan aku sudah merdeka. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya dulu berpikir kuk perhambaan ini dosa. Kuk perhambaan ini beban. Saya pikir dosa dulu. Cuman konteksnya nggak begitu. Ayat yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak. Yang membuat Kristus tak berguna dalam hidup kita bukan dosa, saudara. Waktu kita yakin bahwa kebenaran itu karena hukum Taurat, ngerti nggak mas? Waktu kita menyatakan aku benar karena apa yang kukerjakan, Kristus sudah berguna. Itu yang saya bilang minggu lalu. Kita buang Yesus tanpa sadar, kita buang Yesus. Amin. Biasanya kalau orang melakukan kesalahan dia sadar, aku salah, rendah hati dia. Tapi kalau orang percaya karena hukum Taurat itu dia benar, dia bisa sombong sekali. Dia akan anggap rendah semua orang kecuali dirinya. Amin. Dia akan anggap rendah semua. Ketawa, aku pernah di situ. Saya dulu di Bandung itu, saudara. Saya adalah salah satu aktor utama pelayanan pelepasan. Semua kulepaskan. Termasuk saya sempat berpikir, Bapak Gembala aku butuh pelepasan. Kurang aja. Iya, udah masuk itu. Anak gembala kami lepaskan. Kita udah masuk ke arah tujuan itu, saudara. Udah strategi. Nanti ibu gembala kita lepaskan. Mantap. Setelah itu Bapak gembala kita lepaskan. Kan ngeri itu, saudara. Karena kita merasa self righteousness, kita merasa benar. Tapi kalau kita seperti Paulus, kita jadi equal, atau equal, sama. Amin. Tidak hanya rocker juga manusia, pendeta juga manusia, ya jemaat juga manusia. Kristus sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga sebelum kita perjamuan kudus. Sekali lagi aku katakan, katanya, ini Paulus bilang, kepada setiap orang yang menyebut dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ada haleluya. Kalau saudara percaya karena puasa saudara ini terjadi, saudara wajib melakukan seluruh hukum Taurat itu. Ada sekitar 600 lebih hukum Taurat di Perjanjian Lama. Saudara salah lihat bisa kena. Makanya Yesus katakan, waktu orang Farisi bilang, di hukum Taurat menyatakan membunuh itu berdosa. Apa kata Yesus? Aku katakan kepadamu, siapa yang membenci saudara, dia sama dengan. Di sini ada nggak yang nggak pernah benci saudara? Bukan musuhnya, saudara. Ada nggak kalian di sini yang pernah benci yang di depan? Baru kalian tersenyum lebar-lebar. Yesus naikkan hukum Taurat itu. Kau Farisi bilang membunuh itu actionnya berdosa. Sebelum kau berniat membenci pun kau sudah membunuh. Terus Yesus bilang, kau katakan berzina itu berdosa. Iya. Tapi kalau kau melihat seseorang dengan
pikiran yang tak jelas. Kau sudah berzina. Tuhan naikkan standar. Sampai manusia bilang, tak sanggup kami. Terlalu tinggi hukummu ini. Tak sanggup kami melakukannya. Waktu kita bilang tak sanggup, Tuhan bilang, baru aku yang sanggup, kata Yesus. Terus kerjaan kami apa, Tuhan? Kerjaan kami hanya mempercayai aku. Jadi kita merdeka. Tidak ada lagi tuntutan dalam hidup kita. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ayat yang keempat sebelum kita selesaikan. Kamu lepas dari Kristus, katanya. Bukan dosa loh. Enggak. Ini banyak salah khotbah. Di perjanjian lama, yang memisahkan engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu. Betul. Tapi di perjanjian baru, kamu lepas dari Kristus, katanya. Jikalau kamu membunuh orang, begitunya, ada tapi bukan karena itu kerjaan kita membunuh orang, yang enggak lah, enggak mungkin itu. Ngerti gak saudara? Tapi yang buat kita lepas, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ngerti saudara? Tahu waktu hidup di luar kasih karunia apa? Sistem karma terjadi. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Aku nggak mau, ngeri kurasa. Karena terlalu banyak yang hal-hal yang tidak baik yang pernah aku kerjakan. Ngeri. Enggak. Aku nggak mau hidup di luar kasih karunia. Aku pengen hidup di dalam kasih karunia. Amin. Saya berdoa supaya kita mengalami kasih karunia yang berlimpah.